Semua bermula ketika seorang pria bernama Mabo dibelenggu dan diikat di kap mobil yang melaju melintasi padang pasir. Sejak awal perjalanan, ia terus berteriak meminta tolong dilepaskan hingga akhirnya semaput. Rombongan itu kemudian berhenti untuk mendinginkan mesin. Pemimpin misi mereka yang bernama Kapten Wang melepaskan Mabo dan memberinya minum agar sadar kembali. Namun keadaan mendadak berubah ketika badai pasir besar menghantam. Badai tersebut ternyata merupakan siklon termal yang sangat kuat. Beberapa kendaraan terbalik, sementara sejumlah orang tewas akibat benturan keras. Setelah badai mereda, mereka muncul dari timbunan pasir. Namun ketegangan belum berakhir. Salah satu dari mereka yang bernama Profesor Liu Dong panik dan menyadari bahwa ulat gendon telah menempel sebagai parasit di tubuh mereka melalui badai pasir tadi. Semua orang berusaha melepaskan diri, tapi salah satu pria berteriak kesakitan karena ulat itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Setelah berhasil dikeluarkan, ulat tersebut kembali menghilang ke pasir. Akibat badai ini, banyak pasukan tewas dan kendaraan rusak parah. Meski demikian, Fu Wen, atasan kelompok ini, berhasil diselamatkan berkat Mabo. Sebagai imbalan, Mabo meminta agar dirinya tidak lagi diikat di kap mobil lagi. Cerita kemudian bergeser beberapa jam sebelumnya. Terlihat kota Zhongdu tengah diserang oleh monster pasir raksasa yang membawa ulat gendon. Para warga pun diinstruksikan bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun kelompok Kapten Wang diam-diam melarikan diri menuju lokasi misterius bernama Oasis. Mereka membawa Profesor Liu Dong, seorang peneliti yang mengaku memahami Oasis dengan paksaan agar memandu perjalanan. Profesor menjelaskan bahwa ulat gendon dapat mengejar dalam waktu 5 hari, sehingga mereka hanya memiliki waktu terbatas. Profesor juga mengungkapkan bahwa cairan biru NC5B adalah kunci untuk mengakses Oasis. Untungnya, Fu Wen mengeklaim cairan itu telah disiapkan. Namun saat Anda ingin menunjukkannya kepada Liu, satu tabung NC5B ternyata hilang. Kapten Wang langsung menembak tanah, membuat seorang perampok yang bersembunyi di bawah mobil melarikan diri dalam kondisi terluka parah. Pria itu masuk ke sebuah ruangan dan bertemu Mabo. Sebelum meninggal, ia menyerahkan tabung NC5B serta secarcik kertas undangan berisi kode lokasi dan rencana perjalanan menuju Oasis. Mabo menghafal kode tersebut sebelum bersembunyi di lantai atas. Di sana ia bertemu seorang gadis kecil yatim piatu dan memaksanya berdiri di depan pintu untuk mengalihkan perhatian. Tak lama kemudian pasukan Fu Wen mengepung Mabo. Dalam kondisi terdesak, ia pun menyembunyikan tabung NC5B ke dalam anunya. Namun sayangnya ia tetap tertangkap. Setelah tertangkap dan hampir dieksekusi, tiba-tiba Mabo membacakan sebagian kode angkanya. Profesor Liu Dong yang mengetahui hal itu pun langsung menghentikan eksekusi karena angka tersebut berkaitan dengan sandi menuju Oasis. Namun, Mabo sengaja menyimpan 2 sisa kode dalam ingatannya sebagai jaminan hidup agar bisa ikut bersama mereka. Situasi kembali kacau ketika segerombolan ulat gendon menyerang kota. Karena itulah rombongan akhirnya terpaksa membawa Mabo bersama mereka dan mengikatnya di kap mobil. Scene lalu kembali ke awal. Jadi setelah badai pasir berlalu, rombongan itu terdamar di tengah gurun karena mobil mereka semua rusak. Situasi semakin buruk karena mekanik mereka tewas akibat serangan cacing pasir, sehingga seluruh kendaraan yang rusak tidak lagi bisa diperbaiki. Di tengah kebingungan, salah satu anggota kelompok menyadari adanya sebuah mobil misterius yang terparkir tidak jauh di belakang. Mereka pun segera menuju ke mobil tersebut. Di sana, bersama istri dan putrinya, Lei juga terjebak di gurun akibat badai dahsyat yang melanda wilayah tersebut. Melihat kondisi kendaraan Lei yang tampak terawat, Kapten Wang yakin bahwa Lei memiliki kemampuan memperbaiki mobilnya. Karena itulah mereka meminta bantuannya. Setelah kendaraan berhasil diperbaiki, Profesor Liu menawarkan makanan kepada Lei sebagai bentuk terima kasih. Namun Lei menolak tawaran tersebut. Profesor kemudian menjelaskan bahwa mereka masih membutuhkan bantuan Lei sebagai pengemudi dan mintanya bertahan beberapa hari untuk membantu perjalanan. Meski begitu, Lei bersikeras menolak karena ia hanya ingin kembali ke kota Zhongdu secepat mungkin.
Mendengar penolakan itu, Kapten Wang langsung mengarahkan senapan ke arah Lee. Bahkan Fu Yan memerintahkan Kapten Wang untuk menembak anak Lee agar pria itu kehilangan harapan. Namun pada saat yang bersamaan, sebuah ledakan besar terdengar dari kejauhan. Kota Zhongdu ternyata meledak hebat. Menyadari bahwa kota tujuan mereka telah hancur, Lee pun sadar bahwa satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup adalah ikut bersama kelompok Fu Wen. Setelah itu, Profesor Liu kembali menanyakan kepada Mabu mengenai pengetahuannya tentang Oasis. Namun Mabu memilih diam dan tidak menjawab apapun. Tanpa banyak pilihan, rombongan pun melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, Mabu kini berada di mobil milik Lee bersama istri dan anaknya yang bernama Bibing. Namun tak disadari ternyata masih ada satu orang lain yang bersembunyi di dalam kendaraan tersebut. Orang itu adalah guru TK-nya Bibing. Saat Mabu menyadari keberadaannya, ia memintanya keluar dari persembunyiannya. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Yingli. Beberapa waktu kemudian mereka berhenti untuk beristirahat. Ketika hari mulai petang, Kapten Wang memerintahkan rombongan agar segera bergerak kembali. Namun Profesor Liu menentang keputusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa suhu malam yang sangat rendah akan mengurangi kerapatan pasir, sehingga perjalanan justru menjadi lebih sulit dan berbahaya. Setelah mempertimbangkan hal itu, Kapten Wang pun akhirnya sepakat dengan pendapat Profesor Liu, dan mereka pun memutuskan untuk berkemah di tempat tersebut. Di tengah kesunyian malam, Mabu terdiam sambil menghafal kode Oasis. Pikirannya melayang pada gadis kecil yatim piatu yang pernah ia paksa berdiri di depan pintu sebagai pengalih perhatian ketika pasukan mencarinya. Saat pasukan mendekati ruangan tempat mereka bersembunyi, suara tembakan terdengar dan gadis kecil itu tewas tepat di hadapan Mabu, meninggalkan luka batin yang sangat mendalam. Namun, lamunan Mabu berhenti ketika ia melihat ulat gendon mulai merayap ke arah perkemahan. Orang-orang lain pun segera menyadari bahaya tersebut. Mereka pun berusaha berlindung di dalam mobil. Namun Fu Yan dengan kejam menendang anak buahnya keluar dari mobil dengan alasan untuk mengalihkan perhatian dan membasmi serangga tersebut. Ditambah lagi pintu mobil tidak terkunci dengan baik dan akibatnya ulat gendon pun mulai merayap ke dalam mobil. Mereka pun mencoba menutup pintu, tapi usaha itu gagal. Karena kawanan serangga semakin banyak, semua orang pun akhirnya keluar dari mobil. Dalam kepanikan itu, untungnya Mabu sadar jika ulat gendon justru menghindar bahan bakar. Menyadari hal itu, Mabu pun menuangkan bahan bakar ke tubuhnya sendiri serta ke tubuh keluarga Lee. Dengan cara tersebut, ulat-ulat itu tidak lagi mendekat dan berhenti menyerang mereka. Sedangkan Tuan Sun, Kapten Wang, dan seluruh anggotanya hanya bisa terdiam menyaksikan tindakan nekat Mabu. Namun karena berhasil, mereka pun mengikutinya. Meski demikian, Profesor Liu mengingatkan bahwa cara tersebut tidak akan efektif untuk waktu lama. Ia menjelaskan bahwa setelah ini serangga-serangga itu akan menjadi jauh lebih berbahaya karena mampu berevolusi lebih cepat dan terkoordinasi. Menyadari ancaman yang semakin besar, seluruh rombongan pun akhirnya kembali masuk ke kendaraan masing-masing dan melanjutkan perjalanan. Sayangnya dalam pelarian itu, satu mobil tertinggal karena sudah dikerumuti dan dicengkram banyak ulat gendon. Untungnya 3 mobil lainnya berhasil selamat. Namun tiba-tiba Kapten Wang menghentikan mobilnya. Di tempat itulah Fu Wen langsung memerintahkan eksekusi terhadap anak buahnya yang terkena serangan ulat gendon. Profesor Liu menjelaskan bahwa siapapun yang terluka akibat serangan ulat dapat menjadi pemancar sinyal bagi ulat-ulat lainnya. Karena itulah keberadaan mereka justru akan membahayakan seluruh rombongan. Mendengar itu, Fu Wen pun juga bersiap mengeksekusi Bu Guru Yingli dan istrinya Lee. Namun istri Lee berusaha membela Yingli. Ia menjelaskan bahwa bekas luka yang ada di tubuhnya bukan berasal dari gigitan ulat, melainkan luka lama yang didapat saat pelarian sebelumnya. Sayangnya Fu Wen tidak mempercayai penjelasan tersebut. Di saat itu juga, Mabo turun tangan dan meyakinkan Fu Wen bahwa Bu Guru Yingli memiliki keistimewaan serta koneksi penting dengan orang-orang di Oasis. Setelah mempertimbangkan hal itu, Fu Wen pun akhirnya mempercayainya. Namun kini tinggal istri Lee yang harus ditentukan nasibnya.
Lee sangat terpukul dengan keputusan tersebut. Meski begitu, sang istri justru menenangkan Lee dan meyakinkannya bahwa mereka harus terus melanjutkan perjalanan demi menyelamatkan anak mereka. Dengan berat hati, rombongan itu pun melanjutkan perjalanan, meninggalkan istri Lee sendirian di tengah padang pasir. Dalam perjalanan, Profesor Liu kembali mencoba menanyakan 2 kode terakhir kepada Mabo. Namun Mabo tentu saja tidak sebodoh itu untuk memberikannya begitu saja. Ia memilih tetap diam demi keselamatannya sendiri. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka kembali beristirahat sejenak. Di sana, Lee berusaha menghibur Bibing yang masih terpukul karena ditinggal sang ibu. Ia mengatakan bahwa mereka akan menuju ke tempat yang indah dan ibunya pasti sudah menunggu di sana. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba pasir apung muncul dan menyeret seluruh rombongan beserta kendaraan mereka ke dalam tanah. Mereka akhirnya terbangun di sebuah ruangan gelap di bawah tanah. Sayangnya, Fu Wen ditemukan dalam kondisi tertusuk besi fondasi. Dalam keadaan sekarat, ia meminta anak buahnya untuk menemaninya. Namun dengan kejam, Kapten Wang justru menghabisinya. Setelah itu, ia memotong jari Fu Wen untuk menggunakan sidik jarinya demi mengakses fasilitas yang ada. Kapten Wang kemudian memerintahkan Lee untuk menyiapkan kendaraan. Sementara itu, Bu Guru Yingli, Mabo, dan Profesor Liu disuruh mencari bahan bakar. Di tengah pencarian, Profesor Liu kembali menanyakan 2 kode terakhir kepada Mabo. Tapi Mabo tetap menolak menjawab. Pencarian bahan bakar berlanjut hingga mereka menemukan sebuah ruangan berisi suku cadang kendaraan. Di tempat itulah mereka akhirnya menemukan sebotol bensin eceran. Namun saat hendak kembali menemui Kapten Wang, mereka dihadang oleh segerombolan ulat. Dengan sigap, Mabo pun melemparkan sebuah kaleng untuk mengalihkan perhatian ulat-ulat tersebut, sehingga mereka bisa melarikan diri. Tapi tanpa disadari, mereka justru masuk ke sebuah ruangan buntu yang dipenuhi ulat-ulat. Mabo dan Yingli yang berada di depan mencoba memperingatkan Profesor Liu agar tidak maju. Namun Profesor malah dengan kejam melemparkan botol ke arah mereka, membuat ulat-ulat itu fokus menyerang Mabo dan Yingli. Sementara dirinya melarikan diri. Beruntung Mabo dan Yingli berhasil meloloskan diri. Meski begitu, kejaran ulat gendon belum berhenti. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah celah sempit. Sayangnya, Yingli tertangkap oleh ulat-ulat tersebut. Dengan berat hati, Mabo pun terpaksa meninggalkannya dan menerima kenyataan pahit bahwa Yingli telah tewas. Sementara itu, Profesor Liu berhasil kembali menemui Kapten Wang dan Lee. Ia langsung memerintahkan mereka untuk tancap gas. Namun di saat yang sama, Mabo tiba-tiba muncul dan berlari mengejar kendaraan mereka. Dengan sisa tenaganya, Mabo akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari ruang bawah tanah dan kembali menghirup udara bebas. Mengingat apa yang sebelumnya dilakukan Profesor Liu terhadap dirinya, amarah Mabo pun akhirnya meledak. Ia langsung mencekik Profesor Liu karena dorongan dendam yang tak terbendung. Namun aksi itu segera dihentikan oleh Kapten Wang yang menodongkan senjata. Di tengah ketegangan, Lee mengingatkan bahwa bensin hampir habis. Dan karena hanya tersisa 1 botol bensin eceran, rombongan itu pun berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar dan beristirahat. Saat itulah Bibing mendekati Mabo dan mencoba menguatkannya. Dengan polos, ia mengatakan bahwa Mabo adalah orang baik karena telah menyelamatkan keluarganya. Bibing juga menyampaikan pesan terakhir Bu Guru Yingli bahwa orang baik tidak akan mati sia-sia. Kata-kata itu membuat Mabo teringat dosa masa lalunya yang telah menjadikan anak yatim sebagai tameng persembunyiannya. Ia kemudian menyerahkan sebuah kantong kain kepada Bibing dan memintanya menyimpannya baik-baik.
Sementara itu, Profesor Liu berpura-pura membantu Kapten Wang dengan alasan ada ulat parasit di pundaknya. Namun secara licik, ia justru menikam Kapten Wang dari belakang hingga tewas. Menyadari bahaya, Mabo dan Li pun segera membawa Bibing masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Setelah membunuh Kapten Wang, Profesor Liu teringat masa lalunya. Ia pernah membunuh gurunya sendiri, seorang peneliti ulat gendon dan monster cacing pasir. Sang guru menemukan fakta bahwa makhluk-makhluk itu berasal dari sampah manusia yang berevolusi selama ratusan tahun. Meski mengetahui rahasia oasis, sang guru memilih bertahan di Zhongdu demi menyelamatkan manusia. Pilihan itulah yang justru membuat Profesor Liu menghabisinya. Namun tanpa disadari Liu, seorang anak kecil telah lebih dulu mendapatkan tiket oasis hingga akhirnya sekarang menyerahkannya kepada Mabo. Sekarang Mabo dan Li berusaha kabur, namun mobil mereka mendadak mogok. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Profesor Liu untuk menembak Li. Di saat bersamaan, dari kejauhan, monster cacing raksasa muncul dari pasir. Dalam kepanikan itu, Profesor Liu kembali melukai Mabo lalu melarikan diri dengan mobilnya, meninggalkan mereka bertiga. Meski terluka, Li tidak menyerah dan berkorban dengan masuk ke kolong mobil Profesor Liu hingga kendaraan itu berhenti dan terbalik akibat serangan monster. Melihat itu, Mabo pun mendekat sambil menggendong Bimbing, tapi ternyata Profesor Liu masih hidup dan kembali menembak Mabo. Dengan kejam, ia juga merebut Bimbing dan melukai tangannya untuk memancing monster datang dengan darah segar Bimbing. Dalam kondisi sekarat, Mabo pun minta Bimbing tetap tenang dan harus terus berlari. Di detik-detik terakhir, Mabo mendorong Profesor Liu hingga Bimbing berhasil lolos. Ia lalu menembaki monster itu agar perhatiannya teralihkan tidak mengejar Bimbing. Monster pun berbalik dan memakan Profesor Liu serta Mabo. Saat monster kembali muncul dan hampir mengejar Bimbing, orang-orang dari Oasis datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Alhasil, hanya Bimbinglah satu-satunya yang selamat. Ia lalu menggenggam kantong kain pemberian Mabo yang ternyata berisi obat NC5B dan tiket masuk ke Oasis. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Devil in Dan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.